Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dina Marcelina, merupakan mahasiswa Agribisnis Hortikultura semester 6 dengan NIRM 02051941. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi tugas pertanian organik, saya akan mencoba menjelaskan terkait perangkat uji tanah sawah atau PUTS. Adapun hal-hal yang melatar belakangi mengapa pengujian tanah ini diperlukan, yang pertama itu karena pengujian tanah ini terkait dengan proses pemupukan, di mana pupuk ini merupakan sarana paling penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Dan pada saat ini juga diketahui bahwa rekomendasi pemupukan ini masih bersifat umum dan juga tidak rasional. Kemudian rekomendasi pemupukan berdasarkan uji tanah itu saat ini terkendala jumlah dan juga waktu analisis di laboratorium. Maka dari itu diperlukan uji tanah. Uji tanah ini merupakan analisis tanah yang dilakukan di laboratorium untuk penetapan dosis pupuk bagi tanaman. Kemudian analisis uji tanah itu dilakukan secara langsung di lapangan menggunakan perangkat uji tanah sebagai dasar penetapan dosis pupuk untuk tanaman. Adapun perangkat uji tanah itu merupakan sebuah alat bantu yang dapat menentukan rekomendasi pupuk secara spesifik berdasarkan lokasi yang langsung, cepat, mudah, dan juga langsung di lapangan. Nah, langsung saja pada kesempatan ini kita langsung beranjak kepada perangkat uji tanah sawah yang digunakan. Sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu perangkat uji tanah. Perangkat uji tanah itu merupakan perangkat yang digunakan sebagai alat bantu analisis kimia yang dapat dikerjakan dengan cepat, mudah, relatif akurat, dan juga sederhana untuk penetapan unsur berupa nitrogen, fosfor, kalium, dan juga pH tanah. Pada sebelumnya itu kan sempat disinggung bahwa pengujian uji tanah itu biasanya terkait dengan laboratorium. Namun, ternyata adanya PUT ini memberikan sebuah kemudahan kepada petani untuk bisa melakukan pengujian uji tanah langsung di lapangan tanpa harus menggunakan alat bantu laboratorium, sehingga menimbulkan beberapa perbedaan yang dimana ada beberapa hal yang membedakan pengujian uji tanah yang dilakukan di laboratorium dan juga secara langsung dengan pengujian uji tanah. Perbedaan itu terdiri dari untuk laboratorium itu prosedurnya baku dan juga lama. Ekstraknya ada berbagai bentuk hara dan juga ada banyak sekali jenis bahan kimia. Penggunaan pengukurannya juga menggunakan alat yang canggih dan hasil angka yang dihasilkan juga kuantitatif dengan ketelitian yang sangat tinggi. Sedangkan untuk PUTS ini prosedurnya cepat, hanya mengekstrak bentuk hara yang tersedia saja, bahan kimia berupa asam basa dan garam ini lemah, dan pengukuran itu berdasarkan indikator kolorimetri atau warna, dan angka kualitas yang dihasilkan itu berupa angka kualitatif di mana ketelitiannya lebih rendah. Nah, secara garis besar, tahapan penggunaan perangkat uji tanah ini ada 4, yaitu persiapan contoh tanah, cara atau metode pengambilan contoh tanah, proses ekstraksi contoh tanah, dapat proses pengukuran kadar hara, dan juga menetapkan rekomendasi pupuk. Selanjutnya adalah terkait prinsip kerja perangkat uji tanah, di mana ada 2 prinsip utama terkait dengan prinsip kerja perangkat uji tanah, yaitu yang pertama adalah mengekstrak hara tanah. Hara yang diekstrak ini ada 3 jenis, yaitu N, P, dan juga K, di mana ketiga jenis hara ini berada dalam urutan tanah. Hara ini juga dapat digunakan dan diserap langsung oleh tanaman. Yang kedua itu mengukur kadar hara, di mana pengukuran ini menggunakan metode pewarnaan atau kolorimetri. Hasil pengukurannya itu adalah semi kuantitatif dan digolongkan menjadi kelas rendah, sedang, dan juga tinggi. Beranjak pada cara penetapan unsur yang pertama adalah unsur N, di mana tahapannya itu adalah yang pertama itu kita harus mengambil 0,5 gram contoh tanah, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, dan juga ditambahkan 2 mili N-1 yang kemudian diaduk sampai homogen,
Tambahkan juga 2 mili N2, dikocok sampai rata, tambahkan juga 3 tetes N3, dikocok sampai merata. Yang terakhir, tambahkan 5-10 butir N4, kemudian dikocok sampai merata. Semua bahan tersebut kemudian didiamkan selama 10 menit, untuk akhirnya kita harus menentukan dosis pupuk berdasarkan warna yang muncul. Nah, berikut ini merupakan rekomendasi pemupukan N berdasarkan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini ada tekstur tanah, ada hasilnya, dan juga ada kelas hasil rekomendasi dengan angka sebagai berikut. Terdiri dari angka 250 sampai angka 300 kg urea per hektar. Kemudian untuk unsur yang selanjutnya adalah unsur P, di mana cara penetapannya itu sama dengan unsur N, namun secara spesifik adalah sebagai berikut. 0,5 sendok tanah itu diambil menggunakan pipet, kemudian juga dimasukkan dalam tabung reaksi. Nah, setelah itu ditambahkan 3 mili per reaksi P-1, diaduk sampai rata dengan pengaduk kaca. Selanjutnya itu kita tambahkan juga 5-10 butir atau seujung spatula per reaksi P-2, dikocok selama 1 menit. Semua bahan itu terus kemudian didiamkan selama 10 menit, dan untuk proses akhirnya itu kita bandingkan warna biru yang muncul dari larutan jernih di atas permukaan tanah itu dengan bagian warna P tanah. Adapun secara visualisasi terkait dengan pengukuran kebutuhan P ini adalah sebagai berikut, di mana 0,5 gram tanah ini dimasukkan ke dalam tabung, kemudian ditambahkan 3 mili P-1 dan dikocok, ditambahkan juga 1 sendok kecil P2 dan dikocok merata, untuk pada akhirnya kita mendapatkan hasil berupa warna yang nantinya kita akan masukkan warna terdekat ke dalam kelas-kelas warna ini. Dan pada akhirnya, jika kita telah menetapkan masuk ke dalam kelas manakah tanah tersebut, nah, kita harus melihat hasil rekomendasi pemupukan P dengan rekomendasi sebagai berikut, di mana untuk yang rendah ini ada angka 100 kg dan 125, untuk yang sedang ada di angka 75 sampai 100 kg, dan juga untuk yang tinggi ada di angka 50 dan 75 kg. Ini merupakan pengujian pada unsur yang terakhir, yaitu adalah pH. pH tanah ini merupakan derajat keasaman tanah, di mana sebelum melakukan penanaman itu atau sebelum menggunakan lahan untuk penanaman apapun itu, kita harus mengetahui berapa jumlah pH tanah yang ada pada lahan tersebut, karena pH tanah ini akan menentukan berapa jumlah pupuk dan juga kualitas tanah yang ada. Adapun standar operasional prosedur dalam melakukan penetapan pH tanah ini adalah sama halnya dengan beberapa unsur sebelumnya, namun secara spesifikasi itu adalah sebagai berikut, di mana kita harus mengambil 0,5 sendok tanah yang kemudian juga dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian juga tambahkan 4 mili per reaksi pH-1, kemudian diaduk sampai rata, dan juga tambahkan 1-2 tetes indikator warna reaksi pH-2, dikocok sampai rata dan juga digoyang-goyangkan. Semua bahan ini kemudian didiamkan selama 10 menit hingga suspensinya mengendap dan terbentuk warna pada cairan jernih di bagian atas permukaan. Nah, setelah itu kita lakukan perbandingkan warna yang muncul dengan bagan warna pH yang tersedia. Untuk visualisasinya ini sebagai berikut, di mana 0,5 gram tanah ini dimasukkan ke dalam tabung, ditambahkan 4 mili pH-1, dikocok sampai merata, ditambahkan juga 1-2 tetes pH-2, digoyangkan perlahan. Untuk pada akhirnya tabung ini akan menghasilkan warna. Nah, warna-warna inilah kita klasifikasikan masuk pada kelas warna yang mana yang mendekati. Di mana warna pH ini terbagi menjadi 3. Untuk yang menuju merah ini adalah masam. Untuk yang kuning di tengah ini adalah netral, dan yang menuju hijau ini adalah basa. Kemudian untuk
kategori rekomendasi pH ini kita direkomendasikan berdasarkan nilai pH, di mana ada beberapa kategori yaitu sangat masam, dengan rekomendasi pengelolaannya itu kita harus menambahkan kapur, sistem drainase juga harus terputus, dan juga pupuk kimia harus bentuk urea. Dan untuk kategori agak masam dan netral dengan nilai pH sebagai berikut ini, kita harus melakukan sistem drainase konvensional. Pupuk N-nya juga dalam bentuk urea, dan dengan nilai pH sebagai berikut ini juga dalam kategori agak basah dan juga basah ini kita harus melakukan pengelolaan berupa sistem drainasi konvensional, pupuk N harus dalam bentuk ZA, dan harus ada pencucian garam. Nah, ini adalah merupakan tabel hubungan antara pH tanah dan juga ketersediaan hara, di mana pH tanah ini juga menentukan seberapa banyak jumlah hara yang tersedia dalam tanah tersebut. Dan juga pH tanah ini akan menentukan apakah jenis pupuk apakah yang cocok untuk memperbaiki kualitas tanah yang ada pada saat itu. Adapun ada tools juga yang digunakan untuk merekomendasikan pemupukan, yaitu menggunakan bagan warna daun atau BWD. Jadi dalam melakukan keputusan pemupukan ini, kita menggunakan bagan warna daun untuk memutuskan berapa jumlah pemupukan yang diperlukan pada tanaman tersebut. Di mana rekomendasi pemupukan ini hanya diberikan pada saat pemupukan susulan itu sekitar 23 hari setelah tanam, atau fase anakan aktif, dan 35 hari setelah tanam atau primordia. Dengan step by step-nya adalah kita harus membandingkan dulu warna daun tadi teratas yang telah membuka penuh dengan bagan warna yang tadi pada gambar tadi sebelumnya. Kemudian juga kita harus pakai takaran pupuk urea sesuai nilai warna daun, dan tingkat hasil dari bagan itu biasanya ada pada angka 5, 6, 7, dan 8 dengan cara budidaya yang sekarang diterapkan. Nah, setelah adanya perbandingan bagan itu, kita mensinkronkan rekomendasi antara nilai dengan bagan rekomendasi ini. Dan nilai dengan tingkat dan juga takaran urea ini ada pada tabel sebagai berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian, ataupun ada kesalahan kata-kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.